Halo, bertemu lagi dengan Mimin dalam serial Pendekar Palu Dewa Naga Hijau. Buat teman-teman, bisa langsung di skip aja ya ocehan Mimin ini. Hanya pembukaan saja dan tidak terlalu penting juga untuk dilihat. Oh ya teman-teman, kita sudah menayangkan part 6 sampai part 10. Di mana pendekar kita alias Ujang masih diburu oleh penghuni Pulau Purnama Hitam. Dan di part 10, pendekar kita malah bertemu dengan Dewa Kematutut. Hehehe. Sensor saja ya kata-katanya. Pendekar kita menyadari kedatangan 3 orang. Siapa mereka? Mereka itu adalah Dewi Teratai Merah, Dewi Angin, dan Kipas Iblis. Demi malas meladeni mereka, Ujang pendekar kita pergi dengan mengeluarkan energi hijau dan membuat tangan dewa ini, maksudnya tangan Dewa M, menghindar. Baiklah, kita langsung saja ke part 11 sampai part 14. Cekidot. Sepertinya kau sedang buru-buru, elang setan. Kulihat dari raut wajahmu. Tampaknya kau sedang dikejar oleh seseorang. Aku baru saja bertarung dengan mata-mata ras laut. Ternyata dia sangat kuat sekali. Sekarang, di mana mata-mata itu? Aku rasa mata-mata ras laut itu ke arah hutan rawa larangan. Hutan rawa larangan. Bukankah itu tempatnya nenek belati iblis, salah satu dedengkot dunia persilatan? Apakah mata-mata ras laut itu ingin menantang nenek belati iblis? Aku juga kurang tahu, mungkin saja dia ingin melawan nenek belati iblis. Mata-mata ras laut itu sepertinya dia akan menemui kematian. Ternyata kalian. Apa perlu kita pergi ke hutan rawa larangan? Dewi Angin, apa kau sudah gila? Memasuki hutan rawa larangan berarti kita siap menantang nenek belati iblis. Apa yang dikatakan tangan dewa kematian benar. Bahkan, kakek gentar alam saja tidak mau pergi ke sana. Apakah kita harus menunggu mata-mata ras laut itu di sini? Untuk apa kita menunggu? Kalau memang dia ke hutan rawa larangan, aku yakin dia pasti tamat. Kalian terlalu yakin mata-mata ras laut itu sangat kuat. Elang setan, aku pernah bertarung melawan mata-mata itu, tapi dia hanya bisa kabur, makanya kami kejar sampai ke sini. Sombong sekali dirimu. Apa kau bisa mengalahkanku, elang setan? Apa maksudmu? Apa kau ingin kita bertarung sekarang? Sudah cukup, tujuan kita sekarang fokus ke mata-mata itu. Kenapa kalian ingin bertarung? Iya benar, lebih baik kita menunggu di sini. Jika dalam 2 hari dia tidak muncul lagi, berarti dia sudah tamat. Aku tidak mau ikut dengan kalian. Aku pergi dulu. Nenek, kenapa kau menyerangku secara tiba-tiba? Sudah lama tempatku ini tidak pernah dikunjungi orang muda sepertimu. Maksud nenek, kawasan ini punya nenek. Apakah nenek yang menanami pohon di hutan ini? Lancang sekali, asal kau tahu, siapapun yang masuk di hutan rawa larangan, siap untuk mati. Kalau begitu aku minta maaf, sudah memasuki kawasan nenek, aku pergi dulu. Kau boleh pergi anak muda, tapi tinggalkan dulu nyawamu. Nenek, aku sudah minta maaf, dan aku juga tidak tahu kalau hutan ini tidak boleh dimasuki. Kalau begitu, kau matilah.
Bagaimana nenek? Apakah aku harus meninggalkan nyawaku di sini atau sebagai gantinya? Anak muda, katakan, siapa kau ini dan siapa gurumu? Apakah penting untuk memberitahu orang yang sudah dekat dengan kematian? Baiklah, kau boleh lewat sesuka hatimu di hutan ini, dan aku mengaku kalah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pemuda yang kuat, jika beradu pukulan dengannya, firasatku mengatakan, aku bakalan tamat. Katakan, dari desa mana kau berasal anak muda, dan apa tujuanmu datang ke sini? Aku hanya sekedar lewat saja, Paman. Tidak ada maksud apa-apa. Apa kau tahu? Orang asing dilarang memasuki desa ini, kecuali kepala desa yang lain, atau utusan kepala desa. Aneh, masuk hutan dilarang, sekarang masuk desa juga dilarang, benar-benar tempat yang aneh. Cepat katakan, apa tujuanmu sebenarnya memasuki desa kami? Aku sudah katakan, Paman. Aku tidak bermaksud masuk ke desa ini. Aku hanya ingin lewat saja. Kalau begitu, cepat angkat kaki dari desa ini. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Apa aku mengizinkanmu untuk keluar dari desa ini, anak muda? Adikku, kenapa kau berkeliaran di hutan ini? Kakak, tadi aku ke desa, tapi tidak menemui guru. Makanya aku pergi mencari guru. Apa kau tidak tahu? Baru-baru ini pulau kita kedatangan mata-mata dari ras laut. Iya, aku tahu kakak, bahkan aku sempat bertarung dengan ras laut. Untung ada orang yang menolongku. Apa? Kau bertarung dengan ras laut? Apa kau terluka, adikku? Aku tidak terluka, kakak tenang saja, dan juga ras laut itu sudah dihabisi oleh orang yang menolongku. Apa kau kenal? Siapa orang yang sudah menolongmu itu? Adikku. Aku tidak mengenalnya kakak. Dan juga baru pertama kali aku melihat orang itu. Jadi kau tidak mengenal sama sekali orang yang sudah menolongmu itu? Tidak kakak. Tapi ciri-cirinya, dia berpakaian serba warna hijau dan masih muda. Berpakaian serba hijau. Aku juga belum pernah mendengarnya. Selain itu, dia juga sangat tampan sekali kakak. Baiklah, lebih baik kita mencari guru. Aku yakin, guru pasti pergi ke desa Angin Maya. Anak muda, katakan, apa tujuanmu sebenarnya memasuki desa tanpa harapan? Maaf kakek, aku hanya seorang pengembara, dan aku hanya ingin lewat saja, tidak ada maksud lain. Apa kau tahu? Orang asing dilarang memasuki desa tanpa harapan. Apakah kepala desamu tidak memberitahumu? Aku minta maaf kakek, kalau begitu, aku pergi saja dari desa ini. Aku akan mengizinkanmu pergi. Tapi ada satu syarat yang harus kau lakukan. Katakan saja, apa syaratnya? Syaratnya cukup mudah, kita beradu pukulan secara fisik. Jika kau menang, kau boleh pergi. Maksudnya, beradu pukulan secara fisik? Aku masih tidak mengerti. Kau salurkan semua tenaga dalammu ke tangan. Lalu kita beradu pukulan. Jadi begitu, baiklah. Kalau kau menang, kau boleh pergi dari sini. Tapi jika kau kalah, jika kau kalah, kau boleh pergi juga. Karena kau akan menjadi cacat. Maksudnya apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Maksudnya, kalau kau kalah, tulangmu semuanya sudah hancur. Benar, dalam keadaan tulang hancur, kau boleh pergi. Jika bisa, anak muda. Apa kau tahu? Siapa orang yang kau hadapi ini? Mana aku tahu? Aku tidak kenal. Dengar baik-baik, orang yang kau hadapi ini adalah iblis badak neraka. Jadi dia adalah iblis badak neraka. Bagaimana anak muda? Apakah kau takut? Aku tidak takut. Ayo kakek, kita mulai sekarang. Ternyata kau punya nyali juga anak muda. Setelah tahu namaku.
kepala desa kalah, siapa pemuda ini sebenarnya? Anak muda, siapa kau sebenarnya? Dan kalau boleh tahu, siapa gurumu? Itu tidak penting, kakek. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku merasa sedikit haus. Bagaimana kalau kita mencari air dulu? Kalian berdua tunggu di sini, aku dengan tangan dewa kematian, ingin mencari air untuk diminum. Pergilah. Apa kau yakin? Mata-mata itu ke hutan rawa, tempat kediaman nenek belati iblis. Aku sebenarnya tidak terlalu yakin. Bisa saja dia ingin bersembunyi. Ayah, apakah ayah juga ingin mencari mata-mata ras laut itu? Tentu saja Badri, ayah harus turun tangan demi keamanan pulau kita. Kenapa hanya ayah sendiri? Sedangkan kepala desa yang lain tidak ikut andil. Apa yang dikatakan kipas iblis benar, seharusnya kepala desa yang lain harus ikut serta juga. Percuma saja, aku tahu sifat mereka. Mereka hanya mementingkan desa mereka, tapi tidak dengan pulau ini. Tapi ayah sudah banyak mengeluarkan uang hanya untuk mata-mata itu. Ayah tidak butuh uang, yang penting pulau kita aman. Itu saja yang ayah inginkan. Baiklah kalau begitu. Ayah, kami sudah menemukan mata-mata itu. Di mana mata-mata itu sekarang? Mata-mata itu telah memasuki kawasan hutan rawa larangan. Hutan rawa larangan, bukankah itu tempatnya nenek belati iblis? Iya ayah, kami sedang menjaganya. Jika dia keluar, akan kami habisi. Kalian terus awasi, ayah nanti menyusul. Sekarang ayah ingin menemui pamanmu dulu. Baik ayah. Yang mulia, ada yang ingin aku sampaikan. Katakan, apa itu? Yang mulia, barusan aku mendapat kabar bahwa Ratu Duyung tidak ada di istananya. Apa kau tahu kemana perginya Ratu Duyung itu? Aku juga tidak tahu. Mungkin saja dia pergi ke daratan. Pergi ke daratan. Apakah Ratu Duyung pergi ke Pulau Seribu Mayat? Bisa jadi karena dia memiliki mutiara naga hijau. Aku yakin tujuannya mencari senjata pusaka dewa. Kalau begitu, kau hubungi ketujuh saudara itu. Mereka ahlinya dalam memata-matai seseorang. Kenapa harus mereka yang mulia? Aku bisa mengamati pergerakan Ratu Duyung. Jika ketahuan maka akan memulai perang dengan Ratu Duyung. Itulah mengapa aku menyuruh tujuh saudara itu. Jadi maksud yang mulia, jangan sampai kerajaan kita terlibat. Benar, kita tidak takut dengan Ratu Duyung, tapi Ratu Naga, itu yang harus kita perhitungkan. Baiklah, aku akan menghubungi mereka. Tidak kusangka hari ini aku mendapatkan dua mangsa cantik. Bajingan, jadi inilah wujud aslimu, mata-mata ras laut. Jadi kau tidak bisa lagi mempertahankan wujud manusiamu. Walaupun aku tidak mengerti apa yang kalian omongkan, kalian akan aku bawa ke negeri dasar laut. Ingin membawa kami ke tempatmu. Mimpimu terlalu besar, makhluk jahat. Menyerahlah, aku tidak tega melukai kalian berdua. Kau kira kami berdua ini gampang untuk dikalahkan? Kau salah besar. Untuk melawan kalian, mungkin aku hanya membutuhkan setengah kekuatanku. Kita harus berhati-hati.
ras laut ini sepertinya sangat kuat. Kita harus menyerang secara bersamaan. Mungkin masih ada harapan kita menang. Ayolah, menyerah saja. Aku tidak ingin menyakiti kalian berdua. Tidak kusangka, hantu tombak iblis, keluar juga kau dari pertapaanmu. Nenek Peyot, sebenarnya aku ingin bertarung denganmu, tapi aku tertarik dengan sesuatu. Sepertinya ada kabar bagus, hingga membuat dirimu sangat tertarik. Katakan, apa itu? Aku mendengar kabar angin baru-baru ini. Kepala Desa Kenari mengadakan sayembara 200 ketip. 200 ketip itu sangat banyak. Sayembara apa itu? Kenapa aku tidak mendengarnya? Wajar saja kau tidak mendengarnya. Kau tidak pernah keluar dari kawasanmu. Itu karena aku tidak ingin kawasanku dikotori orang-orang sepertimu. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Apa kau tertarik dengan sayembara ini? Aku tidak suka bertele-tele. Cepat katakan, sayembara apa itu? Jika kita berhasil menghabisi mata-mata ras laut, kita akan diberi imbalan 200 ketip. Apa kau sudah gila? Ras laut itu sangat kuat. Belum ada manusia yang bisa mengalahkan ras laut. Tapi ini beda, aku dengar ras laut itu manusia seperti kita ini. Jika dia manusia, masih ada harapan buat kita meringkusnya. Bagaimana? Apa kau mau kita bekerja sama untuk menghabisi mata-mata itu? Lebih baik aku mencari pemuda itu. Mungkin dia bisa menghabisi mata-mata ras laut itu. Dasar nenek Peyot, kenapa kau malah diam? Apa yang kau pikirkan? Pak Tua, aku tidak tertarik. Dasar nenek Peyot, kamu pikir kamu siapa? Aku tidak takut padamu. Ratu, apakah Ratu ingin ke desa tanpa harapan? Iya, benar sekali. Ada yang ingin aku lakukan di desa itu. Bukankah kita harus melewati hutan rawa larang? Tentu saja. Apa kau takut melewati hutan rawa larangan itu? Aku tidak takut. Tapi bukankah kita menyinggung nenek belati iblis? Gentar alam, apa kau kenal dengan orang itu? Gerakannya sangat lincah sekali. Dia bukan orang sini, Ratu. Dia berasal dari dataran utara. Dari dataran utara, kenapa bisa nyasar sampai ke pulau ini?
Dia terdampar di pulau ini, Ratu. Dia sebenarnya ingin ke dataran barat. Dia terdampar di sini, itu artinya dia melewati lautan lembah hitam. Apa yang Ratu bilang benar, dia mengarungi lautan, alasannya dia tidak punya batu pembalik benia. Mungkin dia satu-satunya orang yang selamat ketika melewati laut lembah hitam. Ratu, apakah perlu aku memanggil pemuda itu? Tidak perlu, lebih baik kita pergi. Kalian pergilah, makhluk ini. Biar aku yang mengurusnya. Putri Malu, kau harus hati-hati. Ras laut ini sangat kuat sekali. Kau jangan meremehkan Putri Malu. Kekuatannya sulit untuk diukur, bahkan seisi pulau ini bukan tandingannya. Aku tahu, dia sosok misterius dan jarang untuk menampakkan diri. Sampai saat ini, kita tidak pernah tahu seperti apa wajah Putri Malu. Sudahlah, lebih baik kita pergi dari sini dan menyembuhkan luka kita. Satu lagi wanita yang ingin ikut aku ke negeri dasar laut. Berisik sekali, makhluk jelek, aku sarankan kau pergi dari sini. Lebih baik kau buka penutup kepalamu, biar aku tahu siapa lawanku. Makhluk sepertimu tidak pantas untuk melihat wajahku. Kalau kau tidak membukanya, biar aku yang membukanya. Ada yang sedang bertarung. Lebih baik aku lihat saja. Ternyata dia seorang wanita. Aku akui kau memang hebat. Tapi apa kau sadar? Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Apa kau pikir aku di sini sendiri? Coba lihat di sampingmu. Kau ingin melarikan diri.